Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala solahi sa'ad zahiran wa batinan wa andallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masaihina wa man ahsana ilaina wa yassir mardona ila hadratis sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram summa ila ruhi muallifi hadzal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala halaman 81 aja deh, 81 kiri atas. Ya, sampai sini aja ibu-ibu udah segala kirimin Fatihah ke orang tua ya, ke guru dan lain-lain. Jadi kalau habis ini kebelet pulang ceritanya kagak jadi ngaji, udah punya kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Mohon doanya biar sehat ya. Emang yang sakit siapa? Saya lagi sakit. Lagi sakit saya. Sakit flu. Ketemu nih Wa Antasuma. Ketemu Wa Antasuma, ketemu enggak? 81. Wa alla tasuma illa biidnihi. Itu lanjutannya ya. Hendaklah seorang istri jangan berpuasa kecuali atas izin suami. Gitu ya. Puasa apa? Ayat tatawuan, puasa sunnah. Puasa sunnah. Jangan melakukan puasa sunnah saat suami ada di rumah kecuali atas izin suami. Ghairu Arafah wa Asyura, kecuali puasa Arafah dan puasa Asyura. Itu mah kagak izin juga nggak apa-apa. Karena puasa Arafah itu puasa besar ya, yang pahalanya bisa menghapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan, 2 tahun loh. Tanggal berapa? 9 Zul Hijjah puasa 9 ya, puasa Arafah. Sebelumnya puasa apa? Puasa Tarwiyah. Sebetulnya antisipasi aja Bu. Puasa Tarwiyah itu sebetulnya kalau dalam penjelasan fikih sebagai antisipasi kalau ternyata Arafahnya jatuh tanggal di hari sebelumnya gitu. Gitu ya. Tapi dianggap sebagai puasa penyerta bagi puasa Arafah. Jadi kalau puasa Arafah usahain Bu ya. Usahain tanggal 9 Zulhijjah
yang dimana orang-orang haji lagi pada wukuf di Arafah. Di sono ya, orang lagi pada diampunin sama Allah. Di sini juga orang sedang berusaha buat memperoleh pengampunan, gitu ya. Kalau yang di sono yang lagi pada umroh haji, maksud saya haji, semua dosa ya, dosa besar, dosa kecil, hatta dosa-dosa sesama manusia yang di sono ya. Kalau ada orang yang ragu atas pengampunan Allah di hari di mana mereka wukuf di Arafah, itu ragunya aja udah termasuk dosa besar. Ini ragu deh kayaknya dosa diampuni apa kagak nih, itu udah termasuk dosa besar, harus yakin. Itu hari tersial buat setan, hari yang paling sial buat setan. Kenapa? Kata setan, saya berusaha tiap hari menggelincirkan manusia supaya berbuat dosa dan berhasil. Sekarang tiba-tiba dosanya diampunin semua gitu. Itu makanya hari Arafah tuh hari yang paling sial buat setan. Di sini kita di daerah, di negara yang sedang tidak melakukan umroh, sedang berusaha untuk memperoleh itu. Makanya untuk kaitan dengan puasa Arafah kagak perlu pakai izin. Kedua, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Asyura itu pahalanya bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Yang kagak datang kagak, setahun yang lalu aja. Asyura itu puasa ya. Ini puasa kagak bikin bubur doang, bikin bubur. Bikin bubur ada riwayatnya enggak sih? Ada bener. Nih ceritanya gini, cerita jangan nih. Sedih nggak apa-apa, sedih. Tapi sedih nggak apa-apa. Nih ntar sedih ya. Pada waktu perahu Nabi Nuh alaihissalam, perahu Nabi Nuh alaihissalam, dia mendarat di Bukit Judi. Tret. Mendarat di Bukit Judi. Apakah kemudian Judi itu sekarang namanya Yudea yang diklaim menjadi salah satu tempat oleh orang-orang Israel? Kan ada nama Yudea itu Judi. Setelah mendarat, Nabi Nuh berkeliling ke semua yang ada di perahu itu dan menyarankan kepada semua, siapa di antara kalian yang punya sisa makanan, kan bawa ya, naik perahu bawa makanan, ya kan mau banjirnya kagak tahu sampai kapan gitu, perbekalan buat di kapal itu. Siapa saja di antara kalian yang masih punya sisa perbekalan, entah beras, entah jagung, entah itu apa, silahkan dimasak semua. Setelah dimasak, dinikmati bareng-bareng dalam rangka mensyukuri nikmat keselamatan dari banjir sedunia loh, sedunia, setidaknya semuka bumi. Kalau kita bicara sedunia, bumi ini hanya sebagian kecil dari dunia secara keseluruhan ya. Ada planet saja 9 planet, bumi tidak termasuk yang paling gede, berarti semuka bumi lah ya. Nah itulah sebabnya kemudian kemari-mari ada budaya atau kebiasaan di tempat tertentu kalau terkait dengan datangnya hari Asyura, mereka bikin
bubur Asyura. Sedih nggak sih? Enggak ya? Enggak apa-apa. Emang nggak sedih, emang cerita siapa yang sedih? Bubur Asyura. Jadi kalau ada orang bilang bid'ah nih bid'ah gitu ya, suruh ditarik ke jauh banget zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ternyata itu dalam satu penjelasan para ulama memang disuruh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Masih mending loh Asyura dengan cara bikin bubur, dan bibit bubur setelah dibikin dibagi-bagiin ke tetangga, sedekah ya, daripada Asyura rebutan air kencing kebo bule kemudian dipakai cuci muka, katanya biar berkah. Ada ya? Ada loh, berebutan air kencing kebo bule buat cuci muka, berkah katanya. Nah itu yang susah nyari referensinya, susah nyari dari mana dalilnya, susah. Kebo bule itu walaupun kebo bule itu sakti ya, tahu nggak ibu kebo bule sakti? Wah, kebo bule itu lebih sakti daripada kebo yang hitam. Kenapa? Kebo bule walaupun bule tainya hitam. Coba kebo hitam tainya suruh bule, bisa nggak? Makanya sakti mandraguna dipakai begituan kata mereka. Tuh jadi puasa Asyura, puasa yang disunahkan yang jatuh di setiap tanggal 10 Muharram. Sebegitu kentalnya persoalan Asyura, istilahnya jadi disingkat Suro, bulan Suro. Padahal dalam Hijriah nggak ada bulan Suro, yang ada bulan Muharram. Istilah Suro adalah merujuk pada salah satu hari tanggal 10, itu pun Asyura, bukan Suro. Gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa soal istilah mah ya, nggak apa-apa. Kita bulan Maulid aja bilangnya silih mulut, bulan Saban bulan ruah ya. Nah itu nggak apa-apa penyebutan bulan mah. Puasa Arafah Asyura kagak pakai izin laki nggak apa-apa, menunjukkan betapa besar nilai puasa ini. Pain fa'alta ja'at wa tosat wala yuqbalu shaumu minha. Pain fa'alat ja'at wa tosat wala yuqbalu shaumu minha. Kalau dia lakuin itu, kalau seorang istri melakukan puasa sunnah tanpa izin suami, dia hanya akan memperoleh lapar dan haus saja, puasanya kagak diterima. Kok gini ya? Iya gini. Perbandingannya gini, taat pada suami itu wajib, puasa sunnah itu sunnah. Jadi nggak ada sunnah mengalahkan yang wajib gitu loh ya. Paham Bu ya? Wa alla tahruja min baitiha illa biidnihi. Fa in fa'alat bi an kharajat bi ghairi idnihi la'anat hal malaika. Dan hendaklah seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Izin bang, mau kemana? Kemana kek gua? Tapi jangan gitu, nggak diizinin loh. Mau kemana? Yang jelas kemananya. Kalau buat hal-hal yang memang jadi keperluan keluarga, izin. Ibu-ibu nih keluar rumah buat beli sayuran. Bang, saya mau keluar, ngapain? Beli sayuran. Kagak boleh. Dia suruh beli ya. Dia yang suruh beli. Lah kerjaannya ibu-ibu. Ya kan? Tapi untuk persoalan yang sesederhana itu pun kaitan dengan izin ya harus izin. Persoalannya gini.
Ada seorang suami yang tidak lagi merasa perlu diminta izin untuk hal-hal kayak gini. Kenapa? Memang tiap pagi tuh istri keluar rumah buat mencari sayuran dan lain-lain, bercari sarapan segala macam. Laki mah cuman saya doang yang rajin cari sarapan mah. Ibu kagak percaya. Saya mah sarapan nyari sendiri, ke pasar nyari sarapan doang. Kadang-kadang beli yang lain. Kalau ini masuk dalam ibadah, masuk besar pahalanya. Gedean saya paling sama dia. Dia tuh siapa dia? Jadi jangan bilang sama istri saya, ntar dia nonton lagi. Sama dia aja. Tuh, jadi untuk hal-hal sederhana boleh dimusawarahin Bu ya. Bu, untuk persoalan-persoalan yang biasa keluar, Bapak udah kagak perlu diminta izin lah, silakan. Enak ya, biar enak. Ribet loh. Kesannya ribet. Tapi memang inilah aturan gitu. Selama itu bisa diupayakan untuk minta izin tiap waktu, silakan. Kalau tidak, disesuaikan saja dan dimusyawarahkan. Gimana caranya untuk keluar persoalan-persoalan yang biasa tanpa harus izin kepada suami. Kalau seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, lanat hal malaika, ay malaikatus sama'i wal ardh wa malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Kalau seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, dilaknat oleh malaikat, semua malaikat. Malaikat langit, bumi, malaikat rahmat, malaikat siksa, melaknat. Ya. Sampai kapan? Hatta tarji'a, atau hatta tatuba aw tarji'a. Sampai dia bertobat dan balik lagi ke rumah. Jadi kalau udah di rumah udah kagak ya. Enggak bedanya nusuz. Nusuz masih ingat? Nusuz, pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri. Mangabur yang ngabur tanpa izin. So kalau izin bukan ngabur namanya ya. Selama dia di luar, hatta andai kata kaburnya ke rumah orang tuanya, dilanati oleh malaikat dan tidak terkena kewajiban diberikan nafkah kan. Sampai kapan? Sampai dia balik lagi ke rumah. Nah itu. Ini soal aturan terkait dengan kehidupan berkeluarga, rumah tangga antara suami dan istri. Wa in kana zauju dzaliman biman ikhrujiha, walaupun suaminya zalim dengan cara melarang dia keluar. Bang, saya minta izin mau keluar, mau beli anu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pokoknya gue bilang nggak boleh. Itu kan zalim itu. Nggak apa namanya? Tidak menjelaskan tentang keberatannya ya. Pokoknya kagak boleh aja udah. Itu zalim kan kayak gitu ya. Kalau dia melarang dengan kemudian menjelaskan sebab melarangnya, itu enggak. Ini ngelarang doang, ya kan? Walaupun kayak begitu, tetap seorang istri tidak boleh melanggar. Dipikir-pikir mah berat ya, tapi sebetulnya dibalik apa yang kita sebut berat ini ada tersedia pahala dan kemuliaan yang luar biasa bagi seorang istri. Coba aja pikir untuk satu hal saja, satu hal. Seorang istri tidak dituntut untuk pencari nafkah ngehidupin rumah tangga atau keluarga. Dijamin oleh seorang suami. Artinya seorang suami wajib menjamin semua hal yang dibutuhkan oleh istri. Ya udah. Dari satu sisi istri diberatkan, tapi pada sisi lain suami ini luar biasa tugasnya. Memastikan bahwa ada keterjaminan semua hal yang dibutuhkan oleh keluarga untuk makan. Makan tuh dianggap sederhana sekarang Bu ya. Zaman sekarang orang nggak lagi mikirin gimana bisa makan, tapi mikiran yang rada-rada naik dikit, gimana bisa anaknya lulus kuliah misalnya.
Gimana bisa punya ini itu. Kalau urusan makan sekarang orang kayaknya udah lebih relatif mudah memperolehnya. Ini tandanya Allah memang sudah memberikan lebih hebat, lebih banyak limpahan rezeki kepada manusia di zaman akhir ini. Oh, zaman dulu mana cerita orang tua, anak kecil bilang ke emaknya, "Ma, pengen makan sama telur." Kata emaknya apa? "Pengen makan sama telur." "Kayak camat aja lu." Camat dia bilang telur. Buset deh, camat. Camat. Zaman sekarang apa? "Ma, makan pakai apa?" "Ada ayam." "Ayam mulu deh." Ayam dibilang ayam mulu. Zaman ibu-ibu kecil nungguin musim tetelo atau tetelo enggak? Penyakit ayam. Artinya bahwa Allah telah memberikan lebih limpahan rezeki, lebih banyak lagi pada manusia zaman akhir ini. Sehingga cara berpikir manusia pun, mindset berpikirnya sudah berubah. Dari yang dulu hanya berpikir soal gimana caranya memenuhi persoalan yang terkait dengan kebutuhan makan minum, sekarang udah kagak lagi. Dan itu semua agama membebankannya kepada sosok seorang suami. Perempuan mah istri kagak perlu ngapa-ngapain, bahkan enggak diwajibin mikir-mikir acan. Enggak ketemu ayatnya loh. Wajib hukumnya bagi seorang istri ikut mikirin soal duit, nggak ada kan? Nggak ada. Nah memang pada kenyataan akhirnya mikirin juga kan? Iya. Jadi ada yang mikirin duitnya, ada mikirin lakinya. Gitu dong. Ini laki gua sehat nggak ya di sono? Ini laki gua pulang bodit kagak ya? Itu semacam pikiran dia. Bainah rajat biidnihi pamuhtapiyatun bi hayati rasatin tatlubul mawadi al khaliyah dunas sawari wal aswaq muhtarijatan min ayyasma gharibun sautaha au ya'rifaha bisahsiha. Andai kata pun seorang istri memperoleh izin untuk keluar rumah dari suaminya, dia harus mencari jalan yang sekiranya lebih tersembunyi ketimbang jalan-jalan yang bebas banyak orang. Nyari gang yang sepi, buset dah. Nyari gang yang sepi yang kagak ada orang, adanya memedi doang. Dikhawatirkan supaya apa? Supaya tidak bertemu dengan laki-laki. Gitu dengan orang lain, supaya orang lain tidak mendengar suaranya, orang asing tidak mendengar suaranya. Bu, ada ulama yang mengkategorikan suara perempuan adalah aurat. Suara perempuan aurat. Kalau suara perempuan memang disepakati sebagai aurat, jangan kata nyanyi, dehem aja dehem, haram hukumnya. Ayo coba. Ini untungnya nih fatwa terhadap keharaman atau bahwa suara perempuan aurat enggak mujma' alaih, tidak menjadi sebuah kesepakatan. Ini mukhtalaf ya, persoalan yang diperselisihkan di antara para ulama gitu. Tapi sungguh pun begitu, andai kata tidak aurat sekalipun, perempuan selama ada kaum laki-laki tidak diperkenankan untuk mengumandangkan adzan dan lain-lain. Suka adzan perempuan, adzan suka adzan. Kalau di kalangan sesama perempuan boleh berjamaah sama-sama perempuan, yang adzan perempuan, iqamah perempuan, imam perempuan, makmumnya pasti perempuan. Karena perempuan hanya boleh jadi imam buat perempuan saja, tidak boleh buat laki-laki, tidak boleh buat bencong, banci. Makanya secara gender bencong lebih tinggi daripada perempuan. Apa? Dalam hak imamah. Coba, ada perempuan sama bencong kumpul mau berjamaah, yang berhak jadi imam siapa? Bencong.
melebay kayak dia ngimaminnya, mau gimana kek, pokoknya dia lebih berhak, ya. Karena secara gender, secara jenis kelamin, gennya dia ada gen laki-laki, bukan bencong, banci ya. Banci, kalau bencong mah cowok deh kayaknya ya. Iya. Jadi kalau perempuan seandainya pun seorang istri mendapat izin keluar rumah dari suaminya, maka tetap dia harus menjaga diri untuk tidak melewati jalan-jalan yang penuh dengan keramaian, tapi harus mencari jalan yang relatif lebih sepi supaya orang lain tidak mendapatinya. Wala tatarrabu ila sadiqi ba'liha, dan seorang istri tidak perlu mengenal kawan-kawan suaminya. Dikenalin boleh, dikenalin boleh ya, Bu nih kawan bapak nih, gitu misal ya, ya untuk kemaslahatan tentunya. Jadi pada dasarnya kalau sengaja berusaha untuk kenal sendirian kagak boleh. Kalau kemudian dikenalin boleh. Karena perkenalan antara laki-laki dan perempuan itu bukan tidak aja zaman Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal separuh dari sahabat-sahabat beliau yang perempuan. Di antara mereka juga saling mengenal. Jadi perkenalan-perkenalan itu terjadi bukan lantaran perempuan merasa ingin kenal dengan seorang laki-laki. Kenalan dong, kenalan dong. Dah nunggu dikenalin aja ya. Wali memintali kalmadgur annahu yajibu wujuban mutaqidan alal mar'ati an tataharra ridho zaujiha wa tadtani basuhtahu ma amkana. Kesimpulannya, seorang perempuan wajib mengupayakan gimana caranya agar memperoleh ridho suaminya, dan wajib mengupayakan gimana caranya agar terjauh dari kebencian suaminya, gitu loh ya. Sebab nanti keridhaan suaminya itu nanti bakal jadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sebaliknya ya, termasuk sebaliknya. Persoalan bahwa kemudian ada seorang suami yang zalim terhadap istri, itu tanggung jawabnya sendiri dan ibu tidak sama sekali dilibatkan, tidak. Seorang istri tidak akan terlibat dengan semua kesalahan suami, tapi seorang suami bakal dituntut sepenuhnya atas kesalahan seorang istri, gitu loh ya. Nah itu, maka gimana caranya dapat ridho ya? Itu seorang suami nanti di dalam pengadilan Allah yang pertama kali dipertanyakan adalah dia ridho nggak, puas nggak dengan pelayanan seorang istrinya. Bahkan sebelum istrinya meninggal dunia pun begitu ditanya suaminya nanti, ridho nggak dengan pelayanan suaminya, jangan istrinya tuh. Kalau suami merasa ridho selama hidupnya beristrikan si fulana ya, bebas tuh seorang istri tuh. Ya Allah, saya selama menjadi suami si fulana ridho, itu nanti bebas tuh seorang istri dari berbagai tuntutan terkait dengan kehidupan rumah tangga. Demikian Ibu talim kita. Setelah ini ada guru kita Kiai Haji Jujum Sumardi akan menyampaikan tausiah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saling mendoakan, mudah-mudahan sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan. Kan kebeli baju nggak? Ya beli sendiri. Iya ya. Wallahumma biqilak mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.